2023-0389. Saya dari program studi manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya mata kuliah pengantar ekonomi makro dengan topik analisis studi kasus permintaan e-grant atau e-grant demand. Untuk selanjutnya simak videonya sampai habis ya. Penjelasan singkat kasus yang saya pilih adalah perbaikan dan pembangunan inspektor jalan oleh pemerintah dengan studi kasus di Provinsi Lampung. Jadi pada awal tahun 2023, kondisi jalan di beberapa kabupaten di Lampung mengalami kerusakan yang cukup parah. Banyak ruas jalan berlubang, sulit dilalui kendaraan. Bahkan sempat viral menjadi sorotan nasional karena keluhan masyarakat di media sosial. Merespon hal ini, pemerintah pusat dan daerah kemudian mengalokasikan anggaran tambahan untuk perbaikan jalan secara besar-besaran. Nah, ini menarik untuk dianalisis dari sudut pandang ekonomi makro. Karena penambahan belanja pemerintah ini sebenarnya adalah salah satu bentuk perubahan pada komponen pemerintah agrar. Latar belakang kasus pada awal tahun 2023, kerusakan jalan parah di sejumlah kabupaten Provinsi Lampung menghambat mobilitas dan dikeluhkan luas di media sosial hingga viral secara nasional. Responsif pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan anggaran tambahan untuk perbaikan dan pembangunan jalan secara masif. Dan untuk studi pandang ekonomi makronya, yaitu adalah penambahan belanja ini adalah bentuk nyata perubahan pada pengeluaran pemerintah. Salah satunya yaitu komponen permintaan agrar. Baik, dan untuk selanjutnya ada identifikasi permasalahan, yaitu ada distribusi terhambat, jalan rusak, meningkatkan biaya logistik, dan memperluas arus distribusi barang dan jasa. Dan untuk UMKM dan pertanian berdampak sektor yang paling bergantung pada akses jalan mengalami kesulitan dan memasarkan produk. Dan untuk tekanan publik meningkat, keluhan masyarakat mendorong pemerintah mengambil kebijakan fiskal berupa belanja infrastruktur. Dan untuk selanjutnya adalah konsep permintaan agrar demand, yaitu adalah AD sama dengan C ditambah I sama dengan D ditambah X dikurang M, yaitu adalah C atau konsumsi, yaitu pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa. I adalah investasi, yaitu belanja modal dunia usaha, mesin bangunan dan sebagai berikut. D adalah pengeluaran pemerintah, yaitu belanja publik termasuk investor komponen yang berubah di kasus ini. XM adalah ekspor neto, yaitu selisih nilai ekspor dan impor. Dan untuk selanjutnya adalah analisis kenaikan G dan efek pengganda belanja inspektur. Pemerintah menggeser kurva AD ke kanan lalu merambah ke komponen lainnya. Terlihat pada gambar di atas berikutnya adalah contoh sebagai berikut. Dan kesimpulan analisisnya yaitu adalah satu kebijakan menaikkan G memicu efek berantai pada C dan I. Inilah inti konsep permintaan agar perubahan satu komponen menggerakkan perekonomian secara lebih luas, pengantar ekonomi makro. Dan untuk selanjutnya adalah dampak terhadap kegiatan ekonomi. Yang pertama ada produksi, yaitu distribusi lancar mendorong UMKM dan pertanian, meningkatkan volume produksi. Yang kedua yaitu kesempatan kerja adalah proyek konstruksi, menyerap tenaga kerja lokal langsung dan tidak langsung. Yang ketiga ada pendapatan masyarakat, yaitu upah pekerja dan hasil usaha yang lancar meningkatkan pendapatan rumah tangga. Yang keempat ada pertumbuhan ekonomi, akumulasi kenaikan GCI mendorong pertumbuhan PDRB daerah. Dan untuk selanjutnya ada rekomendasi solusi.
Yang pertama ada pemerintah. Pemerintah adalah pembangunan infrastruktur terencana dan berkelanjutan disertai pengawasan kualitas pekerjaan. Yang kedua ada pelaku usaha, yaitu adalah memanfaatkan aksesibilitas baru untuk memperluas pasar dan mempertimbangkan ekspansi usaha. Yang ketiga ada masyarakat. Masyarakat adalah menjaga fasilitas jalan dan aktif melaporkan kerusakan sejak dini. Yang keempat ada sinergi pemerintah swasta, yaitu adalah mendorong sekma KPBU agar pembangunan lebih cepat tanpa membebani anggaran daerah. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan perbaikan infrastruktur jalan oleh pemerintah adalah contoh nyata dari perubahan komponen government. Dalam permintaan agregat, perubahan ini menggeser kurva permintaan agregat ke kanan dan menimbulkan efek pengganda terhadap konsumsi dan investasi yang pada akhirnya berdampak positif terhadap produksi, kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dan untuk kasus ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal khususnya belanja pemerintah bisa menjadi instrumen yang efektif untuk menstimulasikan perekonomian, terutama di daerah yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya saya ucapkan.